Baik, selamat pagi teman-teman dimanapun berada pada kesempatan kali ini. Kali ini kami ingin mau berbagi tentang lokasi pariwisata. Yang mana lokasi pariwisata ini sangat cocok sekali apabila ada perhatian khusus pemerintah. Nah, lokasi pariwisata ini berada tepatnya di Desa Talujusua, Kecamatan Siuderi, Kabupaten Nias Selatan. Nah, sebelum kita akan masuk pada areal pariwisata yang sangat bagus dan sangat menarik sekali, pertama sekali kita akan lihat bagaimana lokasi-lokasi yang memang layak untuk dijadikan sebagai lokasi pariwisata tersebut. Mari kita lihat. Oke, kita akan masuk ke tempat pariwisata dan kita saksikan bersama teman-teman yang ada di rumah. Oke, yuk. Nah, kita sudah tiba di lokasi tempat pariwisata. Nah, di sini ada beberapa patung-patung yang memang dulunya ya dikenal sebagai patung sebagai kepercayaan masyarakat Nias. Nah, patung ini sengaja dibuat dan memiliki sejarah yang khusus di masyarakat Kabupaten Nias Selatan dan khususnya di Desa Talujusua, Kecamatan Sidoarjo. Mari kita perhatikan. Ini adalah patung di dalam bahasa daerah Nias disebut sebagai behe, sobehe. Nah, jadi patung ini dibuat pada zaman nenek moyang dulu dan ini sangat megalitikum sekali dan ini memang usia yang sudah sangat tua dan batu ini dibuat di asli batu ya, terbuat dari asli batu, kemudian dibentuk dengan bergambar atau bermotif sama seperti binatang rusa. Nah, teman-teman di rumah, dan ini juga adalah sebagai meja yang dulunya dikenal di Pulau Nias bahwa meja ini terbuat juga dari batu yang diartikan sebagai gowe ya, gowi nilare kalau dalam bahasa daerah Nias. Nah, gowi nilare ini fungsinya ketika orang zaman dulu melakukan atraksi maina atau atraksi dance yang mana kedua perempuan melakukan dance di atas meja yang terbuat dari batu ini. Dan apabila mereka melakukan pertunjukan tersebut, siapa yang jatuh maka itulah yang akan kalah. Jadi itulah keterangan daripada batu-batu ini. Dan satu lagi, ini adalah batu yang sudah dibuat khusus ya. Dan ini di atasnya coba perhatikan di zoom. Nah, ini adalah batu yang namanya Somanu-manu ya, Somanu-manu. Dan ini juga terbuat dari batu asli. Oke, jadi kita akan memperhatikan batu-batu. Coba lihat, perhatikan. Di sana ada beberapa batu lagi yang usianya begitu cukup tua. Ini gowe nilare, ini juga gowe nilare. Nah, dulunya ini sangat dicari oleh beberapa kolektor. Dan sehingga sempat tempat ini tidak dibudidayakan oleh pemerintah setempat. Nah, kemudian kita akan menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan supaya lebih memperhatikan lokasi-lokasi tempat pariwisata yang mana karena lokasi pariwisata ini sangat bagus sekali apabila berada di Desa Talujusua, Kecamatan Sidoarjo. Nah, akan coba kita lihat lagi berikutnya di sana. Di sini ada batu-batu, coba perhatikan. Kemudian ini masih ada batu lagi yang terbuat dari batu keras ya. Nah, coba kalau misalnya kita membuktikan ini batu sudah tua, akan kita mendengarkan bunyi seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa batu ini sudah tua ya bunyi. Tapi kalau misalnya batu ini sudah
belum tua, bunyinya itu tidak terasa. Tapi kalau misalnya ini udah tua atau usianya mencapai lebih dari 50 tahun ke atas, maka batu ini akan bunyi ya bila kita ketul. Coba perhatikan sekali lagi. Nah, jadi itulah salah satu bukti daripada batu ini sudah usia tua. Nah, di sini juga ada bentuk susunan batu, yang mana susunan batu ini pada saat itu ya, ini adalah bentuk atau tempat orang istirahat ya, tempat orang istirahat, sehingga disusun seperti ini. Walaupun sudah bentuk seperti ini saat ini, tapi pada saat itu sangat indah sekali. Mungkin terlihat saat ini susunan masih rapi ya, susunan masih rapi. Dan kemudian kita lihat lagi batu yang ini. Nah, jadi ini adalah asli batu yang memang bukan dibuat, tapi batu besar yang berbentuk meja. Nah, dulu posisi batu ini tidak seperti ini, tapi posisi batu ini dulu berada di atas. Nah, kemudian sudah jatuh karena pada saat gempa bumi pada tahun 2005 yang lewat. Nah, jadi batu ini sengaja ada di sini sebagai momen ya, sebagai momentum bagi masyarakat desa Talujusua. Jadi batu ini adalah sengaja ada kepada kakek nenek moyang kita dulu yang ada di Sisarahili ya. Milik ini adalah dulu disebut sebagai batu ini milik nenek moyang kita atas nama Pandu Tendoma atau Samono Asi ya. Samono Asi dulu pemilik daripada batu ini. Baik, terima kasih. Akan kita saksikan lagi dan memperhatikan lagi dan melihat lagi tempat-tempat pariwisata yang cocok. Kita akan menuju ke sana. Ayo. Nah, kita akan menuju beberapa bangunan. Nah, saat ini coba perhatikan, ini adalah bangunan tampungan air yang dibangun pada tahun 2009, tapi masih belum aktif sampai saat ini di desa Talujusua. Nah, kemudian kita akan menuju ke lokasi tempat masyarakat di desa Talujusua, tepatnya di Sisarahili ya, dusun 4 Sisarahili. Dan kita akan menanyakan beberapa pernyataan masyarakat bagaimana strategi ini, apakah ini merasa nyaman atau tidak. Baik, mari kita saksikan atau mewawancarai saudara kita atas nama Bapak Ahmad Desa yang saat ini lagi menjemur padi. Nah, ini adalah saudara Bapak Ahmad Desa. Kebiasaan masyarakat yang ada di dusun 4 Sisarahili, kebutuhan pokok masyarakat yang ada di sini adalah padi ya. Itu adalah kebutuhan pokok. Nah, kita akan saksikan dan mendengar keterangan daripada Bapak Ahmad Desa. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke Pak, jadi kalau tidak merasa keberatan, boleh nggak kami menanyakan sesuatu Pak? Boleh. Pak Desa, katanya di Sisarahili Layuwa ini, bangunan-bangunan yang ada di Sisarahili Layuwa ini sudah memang dari zaman dulu ya? Ya, menurut sepengetahuan kami, kalau bangunan yang modern tidak ada di sini, belum masuk. Cuma melalui perkembangan, maka ini sebenarnya bangunan-bangunan ini baru ya, khususnya karena ada bangunan dana desa sekarang ya, makanya seperti inilah dia. Dulu semua ini di sini tidak ada yang bangunan-bangunan seperti ini, hanya rumah adat, rumah biasa ya, yang layak dihuni lah ya. Begitu ya. Jadi Pak Desa, kalau seandainya Pak Desa pemerintah memberikan perhatian khusus, kira-kira Pak Desa senang nggak kalau misalnya bangunan di dusun 4 khususnya di desa Talujusua ini dibangun pemerintah atau ada perhatian khusus untuk dikembangkan sebagai tempat pariwisata, kira-kira senang nggak Pak? Iya, siapa tidak senang kalau bangunan di sini sebenarnya dibangun.
Nah, jadi tidak kami tolak itu. Itu lebih bagus. Itu saya mohon perhatian pemerintah ya supaya diperhatikan lah ini. Apalagi ada peninggalan-peninggalan Iya, di sana. Ya, masih harus dipugar walaupun harus seperti itu ya masih ada lah seperti ada di sana. Ya, peninggalan-peninggalan nenek moyang kita dulu. Nah, sekarang ya kalau memang pemerintah daerah, provinsi, pusat memperhatikan itu ya siapa bilang ditolak? Nggak mungkin, ya kan? Ya lebih bagus lah. Kalau perlu ini sebenarnya aset daerah kalau Joshua. Iya, iya. Oke. Jadi Pak Tesa, Ya. kira-kira tugu yang ada di sana bisa nggak memberikan keterangan lebih detail tentang tugu yang ada di sana? Lebih lanjutnya karena kita kan masih muda. Ada lebih mengenal dan mengetahui orang-orang tua kita. Tapi walaupun hanya sekilas, tapi tidak begitu mendetail kalau saya jelaskan. Mengingat umur kita kan masih muda. Ya, ya. Masih ada orang tua yang bisa menjelaskan tentang hal itu. Tapi sepengetahuan Pak Tesa mungkin Ya walaupun hanya sekilas bisa kita katakan ya bisa kita memberikan keterangan yang walaupun hanya secara lumrah ya lumrah. Oke. Jadi Pak Tesa, di Dusun 4 Kisarahili benar ya Pak Tesa ya? Ya. Kira-kira berapa penduduk yang ada di tempat lokasi Dusun Kisarahili ini ya? Iya, ini kan sebenarnya dari awalnya disinilah semua berasal yang namanya warga desa Sanusia. Tapi kita tidak prediksikan bahwa hanya di dusun 4 ini. Sebenarnya awal desa Taludusa ini adalah hanya satu kampung. Nah, dengan berbagai faktor dan ditambah lagi karena saudara semua tidak muat ya, tidak muat tempat rumah, pertapakan rumah sehingga mereka ada di pinggir jalan. Nah, kalau hanya khusus dusun 4 ini saya rasa dulu waktu 2018 ada 23 kakak ya 23 kakak khusus dusun Kisarahili ini di dusun 4 ini. Nah, jadi entah bagaimana perkembangannya sekarang. Begitu Pak Tesa. Oke, Pak Tesa. Jadi Pak Tesa berarti dusun Kisarahili khususnya di tempat ini adalah dusun tertua ya? Ya, dusun dari, tertua. Ini awalnya desa awal- Taludusa ini ya. awal perkembangan ya, dusun berarti perkembangan ya? ya. Awal perkembangan dusun yang ada di desa Talusua kecamatan Sidori. Baik, terima kasih Pak Tesa atas Terima kasih. penjelasan. Baik, teman-teman yang ada di rumah, kita sudah melihat bersama bagaimana keterangan sebagai salah satu warga yang tinggal di Dusun 4 Kisarahili ini menerangkan bahwa di Dusun 4 Kisarahili ini adalah merupakan dusun awal atau dusun tertua. Jadi dusun-dusun yang lain adalah pemekaran daripada dusun di desa Talusua, kecamatan Sidori. Nah, bukan hanya itu, mari kita akan menyaksikan bangunan tua yang sudah ditunjuk oleh saudara Bapak Matesa di sana. Kita lihat bersama. Ayo, Pak Tesa. Oke, silakan. Terima kasih Pak Tesa. Ya, makasih. Boleh bareng Pak Tesa? Boleh, Ayo, silakan Pak Tesa. Baik, nah kita sudah tiba di lokasi tempat tugu atau megalitik ya, megalitik megalitik yang sudah dibentuk terbentuk dari batu asli ya, bukan dari gipsu ya, tapi batu asli. Nah, kita akan melihat bersama bahwa ini sudah berbentuk si telubagi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa daerahnya, si telubagi ini, batu ini terbentuk dan bermotif seperti kepala binatang rusa. Nah, jadi ini adalah batu yang sangat momentumnya dan berusia sangat tinggi sekali. Nah, sehingga sudah kelihatan, teman-teman coba perhatikan di zoom. Nah, ada warna bercak putih di sini. Nah, itu menandakan bahwa batu ini sudah merasa tua sekali. Mari kita akan menanyakan langsung kepada Pak Matesa lagi. Pak Matesa, di sini batu ini apakah memang kira-kira berapa tahun usianya? Kalau kira-kira? Ya, menurut sejarah mungkin
ini sebenarnya usianya ada lebih dari 1 abad. Iya, dari satu abad. Beberapa keturunan ini, beberapa keturunan yang usia batu ini. Nah, jadi motifnya ini ada fungsinya, ada dulu apa? Bukan di karang-karang saja. Iya. Dulu nenek moyang membentuk ini dengan rasa berpikir dan apa maknanya kepada kita sekarang. Iya. Nah, mungkin yang lebih jelas kalau dijelaskan itu pasti ada yang lebih tua. Jadi hanya sekilas saya mau jelaskan ini. Kalau ini dulu nenek moyang kita kalau dia buat seperti ini memang dia sudah sempurna. Ya. Sudah sempurna artinya tingkatan-tingkatan masyarakat sudah jauh lebih bagus. Contoh seperti ini pertama dibuatnya. Ya. Pertama dibuatnya ini masih taraf kecil. Kemudian ini yang kedua. Ini tanda bedanya. Kalau yang kedua ini tangga yang kedua dia membentuk hanya satu mulut yang terbuka. Tapi yang dua ini belum terbuka, belum sempurna dia katanya. Sempurna ya. Ya, nah ini dua, hanya di tengah terbuka mulutnya. Kemudian yang ketiga, tingkat ketiga, dia akan membentuk seperti ini. Dia lengkap. Dia lengkap, semua 3. Artinya, kalau bahasa Nias, semua pesta, ya, pesta di Nias itu sudah dilaksanakannya. Sehingga dia sempurna, dia harus membuat patung seperti ini. Ada maknanya. Kalau terlihat seperti ini pasti orang itu mempunyai ada banyak emas. Ya, ada emas. Harus terbuka semua. Nah, kemudian motif ini maknanya sebenarnya ini rusa. Ya, kepala rusa tapi berbentuk naga dia. Naga. Nah, ini semuanya ada fungsinya ini. Ditambah dengan kalungnya, punya kalung dan giginya harus panjang nih dulu karena sudah patah ya, ini tidak terurus beberapa tahun ya terpaksa seperti itu dia. Oke, terima kasih. Jadi Pak Tesa, jadi sengaja dibentuk berarti 3 kepala ya Pak Tesa? 3 kepala. Dan memiliki makna-makna tersendiri. Makna tersendiri. Seperti tadi dijelaskan bahwa di sana masih belum ada kesempurnaan, artinya yang ini sudah membentuk kepala rusa tetapi yang kiri kanannya masih belum sempurna begitu Ya, ya. belum sempurna. Dan memiliki misalnya ini adalah hasil daripada karya yang sudah disempurnakan oleh orang tua zaman dulu. Oleh orang tua zaman dulu dan sehingga memiliki makna-makna tersendiri yang berada di Pulau Nias atau masyarakat Nias pada khususnya, dan bukan hanya di Desa Talujusua dan seluruh Pulau Nias akan ada batu megalitikum, di mana megalitikum ini adalah merupakan kepercayaan masyarakat Pulau Nias di Provinsi Sumatera Utara. Jadi terima kasih Pak Tesa atas penjelasan dan selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kemudian kita menghadapi tantangan ya, bro. Kita ada menghadapi tantangan jurang naik turun. Let's go. Kita akan coba melihat lagi lokasi berikutnya yang lokasi sama di Dusun 4 Sisarahili. Nah, kemudian kita menghadapi tantangan ya, bro. Kita ada menghadapi tantangan jurang naik turun. Let's go. Nah, kita akan masuk jurang. Nah, teman-teman yang ada di rumah, di sini kita akan menuju tempat lokasi pariwisata yang seharusnya layak sebagai tempat pariwisata. Tapi saat ini sudah ada beberapa rumput, ya, tumbuhan-tumbuhan besar karena memang tak ada satupun yang membersihkan. Nah,
kami menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan agar lebih memperhatikan ya daya tarik kepariwisataan, karena ini sangat berguna bagi masyarakat Nias Selatan pada khususnya. Dan kemudian kita akan meninjau langsung tempat lokasi yang sangat strategi di Desa Tabiusua, khususnya di Dusun 4 Cisarahili. Ayo. Baik, kita sudah tiba di lokasi. Nah, lokasi ini adalah lokasi juga tempat yang sangat panorama sekali, sangat indah. Karena kenapa? Ini cocoknya di tempat pariwisata yang seharusnya sudah dibangun oleh pemerintah, karena di sana, coba perhatikan di sana keindahan daripada tempat ini. Di bagian sebelah sana ada sungai, ya, ada sungai terpanjang di Nias Selatan, yaitu Sungai Susua, dan kemudian dihiasi dengan indahnya pegunungan dan sawah yang luas di sana, diwarnai dengan penghijauan dan kemudian indahnya warna padi yang menguning. Kemudian di sini tepatnya lokasi sebagai tempat pemandangan yang seharusnya bisa dikelola menjadi tempat pariwisata. Nah, kemudian kita akan masuk ke sana, kita akan melihat bersama lokasi-lokasi di Dusun Cisarahili ini sebagai lokasi pariwisata yang seharusnya layak jadi tempat lokasi pariwisata. Ayo kita lihat bersama. Let's go. Kelihatannya ada batu-batu di sini. Di sini masih ada batu-batu. Nah, batu-batu, dan ini sudah berada di sana. Ini dulu adalah sebagai tempat bangunan tua. Bangunan tua yang memang masyarakat juga Dusun Cisarahili berada di lokasi. Mulai dari sini sampai ke sana tadi, ya. Ini adalah tempat alokasi pemukiman warga Desa Tabiusua berada di Dusun 4 Cisarahili pada sebelumnya. Jadi kemudian mungkin kita akan sampai ke sana lagi, kita akan melihat bersama. Mari. Sudah dipenuhi dengan rumput dan masih kelihatan batu-batu yang ada di sini. Ini masih ada di sana. Ayo kita lihat langsung. Nah, di sini masih ada bukti, ya, batu-batu susunan yang memang dulu adalah batu ini adalah bekas, ya, bekas bangunan masyarakat Desa Tabiusua pada
saat itu. Jadi mungkin ada di sana 2 sekali. Jadi itu saja dulu pertemuan kita pada kali ini, kesempatan kali ini, dan kita akan bisa menelusuri tempat-tempat lokasi pariwisata selain daripada di desa Tandujusua. Dan teman-teman yang ada di rumah, gratis buat lu ya, gratis buat kawan-kawan. Jangan lupa untuk mensubscribe ya, subscribe channel kita di bawah, like ya, dan bagikan. Dan jangan juga untuk menekan tombol bel untuk bisa mendapatkan update notifikasi berikutnya. Terima kasih. Salam anak desa.